Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Putri Nabila dengan NIK 20340316061. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia profesional maupun pribadi, yaitu integritas. Integritas bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di depan orang lain, tetapi juga apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah nilai dasar yang mendasari setiap keputusan dan tindakan kita dan membentuk siapa kita sebenarnya sebagai individu. Namun, seringkali kita mendengar kata integritas, tetapi tidak selalu memahami bagaimana cara menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya ingin membahas 9 bentuk integritas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk karakter kita. Tidak hanya itu, saya juga akan membahas tentang perilaku-perilaku kecil yang terkadang kita anggap sepele, namun sebenarnya bisa merusak integritas kita, seperti perilaku koruptif yang mungkin tidak kita sadari. Nah, mari kita bahas tentang satu persatu nilai integritas yang menjadi dasar dari semua tindakan kita. Jujur. Jujur adalah fondasi integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita tidak akan memanipulasi fakta untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Misalnya ketika kita menghadapi situasi di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dengan cara yang tidak jujur, kita memilih untuk mencari cara lain dan meskipun itu lebih sulit, kalau tidak begitu kita mungkin akan terbiasa berbohong dan lama-lama kepercayaan orang akan hilang. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kita tidak lari dari tugas atau kewajiban, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Seperti ketika kita menyajikan sesuatu, kita harus menepati janji tersebut. Meskipun situasi mendadak, tanpa rasa tanggung jawab, kita akan sering mencari alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada adil. Sikap adil berarti kita tidak memihak dan selalu melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, dalam pekerjaan kelompok, kita harus memastikan bahwa semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Jika kita tidak adil, bisa jadi kita akan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, ada disiplin. Disiplin adalah melakukan hal yang harus dilakukan meskipun tidak ada yang mengawasi. Misalnya, jika kita berjanji untuk bangun pagi, kita tidak menunda-nunda atau mencari alasan untuk tidur lebih lama. Perilaku yang tidak disiplin seperti sering menunda pekerjaan akan menghambat kemajuan diri kita sendiri. Yang kelima ada konsisten. Konsistensi berarti kita tetap berpegang pada prinsip yang sama, tidak mudah terpengaruh oleh perubahan situasi atau opini orang lain. Dalam pekerjaan, misalnya kita tidak hanya bersemangat di awal, tapi tetap terus mempertahankan kualitas kerja hingga akhir. Tanpa konsistensi, kita juga bisa mudah tergoda untuk menyerah kepada menghadapi kesulitan. Yang keenam ada transparan. Transparansi berarti kita terbuka dalam komunikasi dan tidak menyembunyikan informasi yang penting. Dalam sebuah tim, kita juga tahu ada masalah. Kita seharusnya berani tahu tim untuk mencari solusi bersama. Tanpa transparansi, ketidakpercayaan akan muncul dan masalah akan semakin besar. Yang ketujuh ada menghormati orang lain. Menghormati orang lain berarti kita memperlakukan setiap orang dengan adil dan tidak merendahkan. Seperti ketika kita bekerja dengan rekan yang memiliki pandangan berbeda, kita tetap menghargai pendapat mereka meskipun tidak sepenuhnya setuju. Tanpa rasa hormat, hubungan dengan orang lain akan rusak dan menciptakan konflik. Yang kedelapan ada berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk mengakuinya dan memperbaikinya, bukan menyalahkan orang lain. Misalnya, jika kita membuat kesalahan dalam pekerjaan, kita harus mengakui dan mencari solusi, bukan menutupi atau lari dari masalah. Kalau kita tidak berani mengakui dari kesalahan, kita akan terjebak dalam kebohongan yang semakin besar. Yang terakhir ada menghargai waktu. Menghargai waktu berarti kita tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak produktif. Misalnya nih, kita selalu datang tepat waktu untuk setiap pertemuan dan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Jika kita tidak menghargai waktu, maka pekerjaan akan menumpuk dan mempengaruhi kinerja kita secara keseluruhan. Perilaku koruptif sehari-hari tidak selalu berupa tindakan besar seperti penyuapan atau pencurian. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku koruptif bisa tampak dalam hal kecil seperti mengambil barang kantor tanpa izin, memberi informasi yang tidak sesuai demi keuntungan pribadi, atau bahkan mengambil kredit untuk kerja orang lain. Semua ini merusak integritas kita dan akan merugikan diri kita dalam waktu yang panjang.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa integritas bukanlah sekedar kata-kata, tetapi sebuah komitmen yang harus kita pegang teguh setiap hari dalam tindakan kita. Dengan menjaga 9 nilai integritas yang telah kita bahas, kita tidak hanya membangun reputasi yang baik, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif, baik di tempat kerja maupun maupun dalam kehidupan pribadi. Mari kita selalu berkomitmen untuk selalu berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dan transparan, serta menjaga integritas kita. Meskipun tantangan dan godaan datang menghadang, ingat, integritas yang kuat akan membawa kita menuju kesuksesan yang berkelanjutan dan hubungan yang saling terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.